Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Terima kasih ya kalian sudah mendukung channel aku dengan subscribe channel aku, dengan like dan share video-video aku, dan juga terima kasih sudah komen ya. Seru sekali kemarin komennya ya. Terima kasih. Aku tugaskan sekali lagi ya teman-teman, ini adalah general reading yang artinya bisa resonate bisa tidak, dan energinya kebolak-balik, dan energinya bisa maju mundur ya, bisa sudah terjadi atau belum terjadi, atau sebenarnya tidak akan terjadi sama sekali gitu, bisa. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ya, misalnya aku membuka kartu ya, dan kartunya itu negatif ya, energi dari kartu itu negatif gitu ya, lalu kamu melakukan tindakan perbaikan, tindakan koreksi ya. Itu kenapa aku selalu bacainnya dengan oracle ya, karena oracle aku tarik pesan atau saran dari oracle ya, untuk koreksi, sebenarnya untuk koreksi dan saran yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi itu, memperbaiki energinya. Jadi kalau ketika kamu melakukan tindakan positif, itu bisa mengubah energi yang negatif ini menjadi lebih positif ya. Jadi jangan diterima sebagai suatu kebenaran mutlak, tapi kalau memang kamu mendapatkan kartu yang negatif, yang mungkin memang itu sebagai tantangan ya, lakukanlah tindakan perbaikan. Dengan melakukan tindakan perbaikan, maka energi yang kebaca ini nanti akan berubah, energi itu akan berubah menjadi lebih positif lagi. Seperti itu ya, prinsipnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan lalu begitu kartunya jelek dan kamu nggak bisa merubah apapun, enggak. Tuhan itu maha kasih ya, Tuhan maha kasih, dia memberi kita free will atau kehendak bebas. Jadi kita diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang nanti konsekuensinya pun akan kita sendiri yang mempertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalau memang kamu mau hasilnya yang positif, lakukanlah tindakan koreksi yang positif, nanti energi itu akan berubah. Seperti itu ya. Mungkin aku perlu tulis ini di description box ya, biar aku nggak ngulang-ngulang lagi, karena masih banyak yang salah pengertian dengan reading gitu. Kalau kalian suka mampir ke channel-channel reading ya, pahami dulu cara prinsip kerjanya energi gitu ya, supaya nggak salah kaprah. Dan kamu taunya resonate enggaknya gimana sih? Pakai intuisi, pakailah intuisi kamu, hati nurani kamu ya. Jadi ketika kamu ngerasain hati nurani kamu ngerasakan bahwa oh ya, ini situasinya cocok dengan situasi saya gitu ya, atau oh mungkin ini adalah sesuatu yang perlu saya beri perhatian, atau kamu perlu mewaspadai itu gitu, karena sesuai dengan kondisi dalam kehidupan kamu itu. Dengarkanlah intuisi kamu. Kalau kamu mendengar video reading dan kamu udah ngerasa bahwa oh ini bukan buat aku nih, ya udah, berarti itu bukan buat kamu. Jangan dipaksain ya. Oke? Jadi nantinya malah bingung yang ada. Kok kakak bacanya seperti ini, hidup saya nggak seperti itu kok. Ya udah, berarti itu bukan buat kamu. So simple ya. Dan it's for entertainment purpose only ya. Ini adalah untuk hiburan. Jadi ya sekali lagi bijaksanalah dalam menghadapi readingan ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Capricorn single ya. Capricorn single di bulan Juli ya. Jadi ini Juli udah jalan ya. Oke, nanti ya kita sambil ngerasain energi di bulan Juli ini, efeknya buat kamu apa Capricorn yang single ya. Oke, ada book. Ada kotor nih. Ada book, ada kartu kedua. Sorry, belum buka. Oke, ada side. Capricorn single. Capricorn single di bulan Juli 2020. Fish, Rider. Oh sorry, ada dua kartu ya.
Jadi yang ini dulu urutannya. Bird dan Rider, akan ada orang yang datang ya. Ada orang yang datang membawa kabar, orang baru, sama sekali baru. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, di sini energi kamu cukup positif ya. Aku merasakan energi kamu positif. Mungkin saat ini kamu perlu belajar, Capricorn single perlu belajar tentang hukum tarik menarik ya. Nih, ada pengetahuan yang mesti kamu pelajari nih. Pengetahuannya apa? Ini berkaitan dengan kemakmuran dan kesuksesan. Mungkin saat ini Capricorn single sedang getol-getolnya mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri kamu ya, dengan belajar atau dengan bekerja gitu ya. Aku melihat di sini kamu ingin sekali mewujudkan kemakmuran, tetapi di sini ada sedikit halangan ya, tantangan ya. Kita sebut tantangan ya. Tantangannya mungkin adalah karena bulan Juli ini ada bulan yang ya ini energi di bulan Juli ada sesuatu yang sangat seperti pisau yang tajam yang cepat sekali memutus gitu ya. Kalau di sini aku merasa kamu akan mengalami suatu perubahan yang mendadak ya. Perubahan mendadak yang berkaitan dengan ini, mungkin bisa studi atau bisa dengan pekerjaan kamu saat ini ya. Mungkin bisa kamu pindah kerja ya, berhenti kerja, pindah sekolah, pindah ya. Mungkin kamu menggeluti bisnis yang sebelumnya belum pernah gitu. Maksudnya kamu berganti bisnis gitu ya kalau kamu melakukan bisnis ya. Jadi ada suatu perubahan di sini dari yang kamu yang lama ke ini yang baru. Tapi ini di sini sebenarnya ada kemakmuran yang bisa kamu dapatkan di bulan Juli ini. Yang perlu kamu waspadai adalah ini, kabar-kabar yang mungkin kabar yang kurang sedap atau yang nggak benar gitu ya. Gosip ya, di sini itu gosip ya, gosip atau kabar yang kurang sedap. Jadi mesti difilter ya. Kamu memfilter semua berita, semua informasi yang kamu terima gitu ya. Tapi di sini juga ada kedatangan orang gitu ya. Kedatangan orang yang mungkin ya, ini orang ini sama-sama sekali baru. Kalau ini dalam bisnis ya, karena di sini aku ngelihat kamu lagi menggeluti suatu pekerjaan gitu ya. Kalau ini dalam pekerjaan, ini adalah orang partner bisnis kamu bisa. Ini ada pembicaraan bisnis di sini antara kamu dengan dia gitu. Atau orang ini adalah orang yang ngasih kamu pengetahuan di sini ya. Orang yang akan ngajarin kamu ya, gimana caranya kamu itu untuk meningkatkan kemakmuran. Karena kayaknya nih, karena ini senternya adalah kemakmuran dan ke finansial ya. Capricorn single sedang fokus di pekerjaan untuk meningkatkan kemakmuran. Mungkin kamu lagi membaca banyak buku tentang law of attraction, membaca banyak buku tentang meningkatkan bagaimana menjadi kaya seperti itu ya. Jadi sedang seperti itu. Jadi nanti ada seorang atau mentor ya, kalau aku melihat ini, yang mungkin akan memberi kamu arahan ke situ. Dan yang pasti satu lagi adalah cerna ya, karena kamu mungkin lagi getol-getolnya belajar, banyak informasi yang datang. Cernalah supaya informasi yang kamu dapat itu benar-benar yang bermanfaat buat kamu, yang benar-benar yang kamu butuhkan ya. Atau singkirkan informasi yang nggak penting atau membuat kamu tuh bingung ya. Ambil informasi atau ilmu dari benar-benar orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya. Misalnya kalau kamu itu ilmu kamu lagi belajar itu dari online ya, dari online misalnya ya, kamu carilah sumber dari mentor yang benar-benar emang dia udah
terbukti dengan ilmunya itu. Udah, kalau memang dia mengajarkan ilmu sukses ya dia benar-benar udah sukses, seperti itu ya. Cari benar-benar guru yang benar-benar baik gitu ya, dan filter semua informasinya gitu. Kadang-kadang kalau orang kebanjiran ide malah akan stuck gitu kan. Jadi sebaiknya kamu pilah-pilah lagi ilmu mana yang bisa kamu terapkan dan tidak ya. Coba kita klarifikasi sini orang yang datang ini ya. Semoga dia membawa kabar baik ya. Siapa orang ini dan apa yang kabar yang dia bawa, bukan siapa tapi apa yang dia bawa kabarnya ke kamu. Oke. Ya ini sekali lagi kalau kamu dapat kartu yang energinya negatif ya, snake ini energinya energinya bisa dibilang negatif, tapi jangan apa ya istilahnya, sekali lagi kalau dapat kartu negatif berarti kamu bisa melakukan koreksi sebenarnya ya. Si orang ini ya, karena dia membawa kabar dan di sini ada snake, kemungkinan kamu harus hati-hati dengan kedatangan orang ini. Ini orang baru ya. Sekali lagi aku tadi bilang filter informasinya ya, karena dia akan memberikan informasi yang mungkin kalau tidak kamu filter dan tidak kamu cari kebenaran yang benar-benar, itu akan membingungkan kamu nanti di sini ya. Dan kalau ini ada partner bisnis ya, ini potensi bahwa dia partner bisnis yang ini itu kurang membawa keuntungan ke kamu, atau dia malah berpotensi sebenarnya merugikan bisnis kamu. Hati-hati ya, ini hanyalah suatu early warning ya. Sekali lagi kalau dapat kartunya yang negatif, kamu bisa melakukan tindakan perbaikan ya, berhati-hati. Dan di sini ada letter yang artinya ada surat atau ada pesan yang nanti mungkin kamu terima ya, dibawa oleh orang ini yang sebenarnya memang intinya kurang baik gitu. Isinya mungkin kurang baik ya. Karena di sini juga ada a bird yang artinya banyak gosip, banyak cerita yang tidak benar gitu ya. Jadi aku minta sekali lagi filter, dipilah-pilah informasinya, jangan mudah untuk percaya dengan informasi apapun ya, jangan mudah percaya gitu ya. Nah, aku mau bacain untuk percintaan ya, untuk khusus percintaan kamu yang single ya. Sorry, aku pakai kartu yang lain ya. Jadi untuk bisnis atau pekerjaan, kamu mesti hati-hati dengan orang atau partner bisnis yang mungkin dia berniat tidak baik gitu ya, atau berpotensi untuk merugikan kamu. Mari kita lihat untuk cintaan kamu apa ya. Capricorn single, energi cinta kamu apa? Di bulan Juli, percintaan asmara ya, asmara Capricorn single di bulan Juli. Wow, ada seseorang yang setia. Oke. Sabitnya muncul 2 kali ya. Berarti ada suatu perubahan nanti. Ada sesuatu yang kamu putuskan, maksudnya kamu tinggalkan, kamu putuskan, tetapi untuk sesuatu yang baik sebenarnya ya. Seperti ini tadi, karena ada orang yang niatnya nggak baik, mesti ya seperti sabit ini diputus dari kehidupan kamu gitu. Karena kalau tidak nanti kamu ya, kehidupan kamu nggak akan berkembang menjadi lebih baik ya. Energinya memang tidak baik, tapi untuk kebaikan kamu ini. Sebentar ya.
percintaan, asmara. Oke. Di sini ada crossroads yang mungkin saat ini kamu harus memutuskan. Di sini aku ngelihat kamu harus membuat keputusan untuk apa ya istilahnya? Ada seseorang yang sebenarnya dia nggak begitu menguntungkan. Lagi-lagi ada orang ini, ada orang datang. Di sini juga ada orang yang tidak begitu, dia nggak akan begitu menguntungkan buat hidup kamu ya, tidak menguntungkan baik secara finance maupun perkembangan kamu gitu. Jadi kamu mesti, sekali lagi ini sabitnya keluar 2 kali, jadi benar-benar kamu harus memutuskan, membuat keputusan itu jalan yang mana yang kamu pilih ya. Buatlah keputusan yang terbaik ya. Sekali lagi ini, kalau kamu nggak membuat keputusan ini dengan istilahnya kamu mesti meninggalkan orang ini, orang yang tidak menguntungkan buat potensi, nggak berpotensi untuk mengganggu perkembangan kamu, berpotensi untuk merugikan kamu baik secara bisnis maupun di sini, karena aku lihat asmara ya. Nih, untuk pertumbuhan kamu nggak akan bagus gitu ya. Jadi memang kamu harus mengambil sebuah keputusan untuk siapapun yang saat ini orang yang berada di dalam kehidupan kamu, yang dia buat kamu itu seperti apa ya, membuat kamu dalam kondisi yang nggak baik. Maksudnya orang ini membawa pengaruh yang tidak baik ke kamu ya, membawa pengaruh yang tidak baik, atau dia membuat kamu bikin kamu sedih terus, bikin kamu sakit hati, misalnya menyakiti kamu ya. Karena ini sabitnya keluar 2 kali, sekali lagi kamu harus membuat keputusan untuk ya, mau tidak mau kamu harus get rid atau mengeluarkan orang-orang yang toksik itu dari kehidupan kamu gitu ya, supaya kamu bisa melewati penghalang ini, melewati tantangan ini, gunung ini gitu. Asmara untuk Capricorn single ya. Ini keluar 2 kali guys. Jadi sebenarnya kamu Capricorn ini ya, kamu punya kemakmuran yang bagus loh di bulan Juli ya. Di bulan Juli kemakmuran kamu tuh bagus sekali. Jadi kuncinya adalah kamu ya ini, filterlah. Satu, kamu filter siapapun, filter semua informasi yang datang, dan ya karena ini juga ada informasi lagi, filter semua informasi yang datang yang benar-benar positif, dan orang-orang yang ada di dekat kamu, pilih yang mereka benar-benar selaras dengan kamu. Selaras itu artinya apa? Yang benar-benar mereka itu menguntungkan, bukan menguntungkan secara bisnis ya, tetapi memberi apa ya, aku bilang dia menumbuhkan kamu gitu ya. Pilih orang-orang yang setia ya, yang menumbuhkan kamu secara spiritual atau secara pribadi gitu ya, supaya kamu bisa melewati halangan-halangan apapun gini. Karena sebenarnya kamu punya ini nih, bagus sekali, kesuksesan yang baik sekali itu. Kalau kamu tidak memilah-milah orang yang ada di dalam kehidupan kamu tidak benar-benar selektif dengan orang-orang yang datang ke kehidupan kamu. Itu ada yang gak baik dengan kamu dan ada yang punya maksud tersembunyi ya, itu mereka akan menghalangi kamu untuk meraih kesuksesan. Karena aku ngelihat kesuksesan kamu nih, biasanya keluar 2 kali, dan side-nya
ya. Si sabit ini juga keluar 2 kali, jadi ini benar-benar kamu strong, disuruh memutuskan, pilih yang mana gitu ya. Kalau kamu mau orang ini masih ada di dalam hidup kamu sementara dia itu merongrong kamu, ya hidup kamu akan seperti itu terus, penuh batu sandungan gitu. Jadi ya ini saatnya memutuskan ya Capricorn ya. Coba direnungkan lagi, dan sekali lagi ini adalah bacaan umum, jadi ambil positifnya ya. Kalau nggak resonate ya nggak usah dipaksain. Kita lihat saran dari kartu oracle ya. Oke, saran buat kamu apa Capricorn single di bulan Juli ya. Saran untuk Capricorn Capricorn single di bulan Juli. Sebentar, aku ulang ya teman-teman. Angels, please give your blessing. Okay. No place like home. Ya, no place like home. Ini rasa aman. Ini tentang rasa aman ya. Orang-orang ini ya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dia orang yang ada di dalam kehidupan kamu saat ini atau nanti yang mungkin akan datang ya. Energi bisa maju mundur ya, bisa akan datang, bisa sudah datang. Dia memberi kamu rasa aman seperti di rumah enggak ya, perasaan aman, perasaan terlindungi ya. Kalau kamu ngerasa dengan dia, justru kamu malah ngerasa ngerasakan seperti berada tidak aman ya, ngerasakan ketidakamanan, merasakan banyak batu sandungan dan kebingungan di sini ya. Ya kamu harus ya, sekali lagi itu keputusannya kamu sendiri ya, nggak mungkin aku bilang oh kamu harus putusin dia, nggak. Tapi tanyakan lagi, apakah kamu perlu mempertahankan dia di dalam kehidupan kamu. Lihat outcome-nya, lihat hasilnya ya, lihat hasilnya apakah orang itu memberikan pengaruh yang positif. Kalau dia tidak memberikan pengaruh yang positif, dan dia justru toxic people yang meracuni kamu ya, membuat halangan dalam hidup kamu untuk meraih sukses ya, maka ya pertimbangkan untuk kamu memilih orang-orang baru yang benar-benar baik dan memberikan efek yang positif dalam hidup kamu ya. Pertimbangkan itu ya. Sekali lagi ini adalah bahan renungan ya, dan aku ingatkan lagi bahwa ini tindakan perbaikan atau koreksi bisa dilakukan dan nanti energinya bisa berubah lagi nih. Oke, Unfinished Symphony. Mungkin ada beberapa orang yang dia merongrong apa sih bahasanya, merongrong ya, merongrong kehidupan kamu mungkin ya, merongrong kehidupan kamu yang akhirnya dia membuat kamu itu, kehidupan kamu menjadi tidak sejahtera atau tidak merasa aman ya tadi ya. Ya sekali lagi ini tentang memutuskan siapa orang yang layak berada di dalam kehidupanmu dan siapa orang yang memang harus kamu tinggalkan. Mau tidak mau seperti itulah kehidupan ya. Tapi sekali lagi ini adalah kebijaksanaannya dikembalikan ke kamu. Oke? Ya. Ini semoga menjadi perenungan kamu ya. Capricorn single. Tapi yang jelas aku melihat kesuksesan kamu sebenarnya sudah ada di depan mata ya. Nih, tinggal kamu untuk mewujudkan itu adalah dengan bantuan orang-orang yang tepat dan informasi atau ilmu yang tepat ya. Oke? Terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat buat Capricorn. Komen ya di bawah
Kalau ini resonate atau kamu mau ada pertanyaan, silakan. Dan jangan lupa like videonya, share juga ke semua sosial media kamu ya. Dan tentu saja subscribe buat yang belum subscribe ya. Nyalakan loncengnya biar kamu tahu kalau aku update videonya ya. Karena ini akan aku buat berseri ya. Ini aku mulai dari Capricorn dulu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Bye bye.